Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun penuh makna. Apa yang membuatmu berada di sini, membuka video ini, dan akhirnya mendengarkan suara ini? Apakah karena kebetulan lewat di beranda? Apakah karena jari-jarimu tanpa sadar menekan tombol dan akhirnya masuk? Atau barangkali, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar klik? Aku ingin mengajakmu berhenti sejenak, tarik napas panjang, dan rasakan getaran di hatimu. Sebab sahabatku, aku yakin, pertemuan kita saat ini bukan sesuatu yang datang tanpa arti. Terlalu naif kalau kita menganggap semua ini hanya kebetulan. Karena dalam hidup, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Segala sesuatu berjalan di atas izin Allah. Termasuk kamu, yang hari ini, entah dengan alasan apa, dipertemukan dengan kalimat-kalimat yang mungkin bisa jadi petunjuk darinya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, di antara banyaknya kesibukanmu, di tengah penatnya beban hidupmu, kamu memilih untuk hadir di sini. Percayalah, itu bukan pilihan yang sia-sia. Karena apa yang kita bahas kali ini bisa jadi titik balik dalam perjalananmu, terutama bagi kamu yang sedang memikul beban hutang, sedang mencari jalan keluar, atau sekadar ingin menenangkan hati yang resah. Sahabat Ashifa, aku ingin jujur padamu. Hidup dengan hutang itu bukan perkara kecil. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar bisa tersenyum lepas ketika ada beban angka menumpuk di pundak. Hutang itu membuat tidur jadi gelisah, membuat pikiran kacau, bahkan membuat tubuh terasa lemah. Dan lebih dari itu, hutang bisa menggerogoti hati. Rasa percaya diri hilang, rasa optimis memudar, dan kadang muncul perasaan seolah hidup tidak lagi punya arah. Namun di balik semua rasa berat itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa hutang bukan hanya tentang angka, bukan sekadar tentang nominal yang harus dilunasi. Lebih dari itu, hutang adalah sebuah ujian. Ujian yang kalau disikapi dengan benar, bisa menjadi jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Ujian yang kalau dijalani dengan hati penuh kesabaran, bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Sang Maha Kaya. Sahabat Ashifa, mungkin sekarang kamu sedang duduk termenung, memikirkan bagaimana caranya melunasi hutang. Mungkin ada tagihan yang sudah jatuh tempo. Mungkin ada telepon dari pihak yang menagih. Atau mungkin kamu sudah capek menutup wajah karena malu bertemu orang yang kamu pinjami. Tapi yakinlah, di balik semua itu, ada rahasia yang sedang Allah atur. Dan bisa jadi, video ini adalah bagian dari rahasia tersebut. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu berinteraksi sejenak. Tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Angka ini kita jadikan simbol energi positif, simbol bahwa kita sama-sama ingin melepaskan diri dari lingkaran hutang, dan bahwa kita yakin Allah Maha Kuasa untuk mengangkat kita dari keterpurukan. Setiap kali angka itu muncul di komentar, biarlah menjadi doa yang bergaung, doa yang saling menguatkan antar sesama pejuang kehidupan. Sahabatku, pernahkah kamu merasa aneh? Saat kamu benar-benar terdesak, justru ada pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Mungkin tiba-tiba ada seseorang yang mengulurkan tangan. Mungkin ada rezeki kecil yang datang tanpa diduga. Atau mungkin hatimu tiba-tiba dibuat tenang, meski masalah belum benar-benar selesai. Itu tandanya, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Dia sedang mengajarkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan mungkin, kehadiranmu di sini adalah bentuk lain dari pertolongan itu. Karena siapa tahu, kalimat-kalimat yang sedang kamu dengar ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu panjatkan dengan air mata. Doa yang mungkin kamu ucapkan di tengah malam, saat orang lain terlelap, ketika kamu menundukkan wajah di sajadah, berkata lirih, "Ya Allah, tolong aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Sahabat Ashifa, bukankah janji Allah itu nyata? Dia berfirman dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberikan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan sekadar rangkaian kata indah. Ayat ini adalah janji yang tidak mungkin dusta. Janji dari Sang Pencipta langit dan bumi. Namun, masalahnya adalah kita sering lupa. Kita lebih banyak menghitung angka daripada menghitung doa. Kita lebih sering mengeluh daripada meminta. Kita lebih sibuk mencari pinjaman baru daripada mencari pertolongan pada Sang Pemilik segalanya. Padahal sahabat, hutang itu bukan hanya soal kurangnya harta, tapi juga tanda bahwa kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah. Mari kita ambil sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu berada di sebuah jalan buntu.
Semua arah tertutup, tidak ada jalur keluar. Kamu menoleh ke kanan, ke kiri, semua sama saja. Lalu di ujung sana, ada satu pintu kecil, tertutup rapat. Kamu mengetuknya, pelan, tapi tidak ada jawaban. Kamu mengetuk lagi, kali ini lebih keras, tetap tidak ada yang menyahut. Sampai akhirnya, ketika kamu benar-benar pasrah, pintu itu terbuka sendiri, dan cahaya terang menyambutmu. Itulah cara Allah bekerja. Jalan keluar kadang tidak terlihat, sampai kita benar-benar yakin dan berserah diri sepenuhnya. Mungkin, sahabat, hutangmu adalah pintu kecil itu. Pintu yang membuatmu akhirnya mengetuk lebih keras. Pintu yang memaksamu untuk berdoa lebih sungguh-sungguh. Pintu yang akhirnya membawamu menemukan terang yang selama ini kamu cari. Sekarang, aku ingin mengajakmu kembali merenung. Coba pejamkan mata sejenak. Bayangkan wajah orang-orang yang kamu cintai. Bayangkan anak, pasangan, orang tua, atau siapapun yang selalu kamu perjuangkan. Bukankah mereka layak mendapatkan kebahagiaan? Bukankah mereka layak melihatmu tersenyum tanpa beban? Dan bukankah hatimu juga layak merasa ringan, bebas dari jerat hutang? Sahabatku, jangan pernah merasa bahwa hutang adalah akhir dari segalanya. Karena bisa jadi, hutang adalah awal dari sesuatu yang besar. Bisa jadi, melalui hutang, Allah sedang mengajarkanmu arti kesabaran. Bisa jadi, melalui hutang, Allah sedang melatih hatimu untuk lebih kuat. Dan bisa jadi, melalui hutang, Allah sedang menyiapkan rezeki yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Itulah sebabnya, kehadiranmu di sini hari ini bukanlah kebetulan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diarahkan, kamu sedang dipilih untuk mendengar pesan ini. Dan semoga, ini adalah bagian dari jalan keluar yang sudah lama kamu nanti. Sahabat Ashifa, bagian ini baru permulaan. Masih banyak hal yang akan kita bahas. Karena setelah ini, kita akan membicarakan lebih dalam, bagaimana langkah-langkah spiritual yang bisa kamu lakukan untuk membuka pintu rezeki, bagaimana doa-doa yang diajarkan Rasulullah bisa menjadi obat bagi hati yang resah, dan bagaimana menjaga keyakinan agar tetap kokoh meski badai belum juga reda. Tetaplah bersama, jangan beranjak, karena perjalanan kita baru saja dimulai, dan aku percaya, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak cahaya yang akan kita temukan. Amalan dan doa sebagai jalan keluar dari hutang. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, mari kita kembali duduk dengan hati yang tenang. Setelah di bagian pertama tadi kita menyadari bahwa hadirnya hutang dalam hidup bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah ujian yang bisa menjadi pintu menuju keberkahan, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagian ini akan membicarakan hal-hal praktis yang bisa kamu lakukan. Bukan sekadar teori kosong, melainkan langkah-langkah nyata yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah dipraktekkan oleh para ulama, dan terbukti bisa membuka jalan keluar yang tidak pernah disangka. Karena sahabatku, jika kamu benar-benar ingin terbebas dari jerat hutang, maka langkah pertama bukan sekadar mencari pinjaman baru atau menunggu keajaiban turun begitu saja. Langkah pertama adalah memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena Dialah yang memegang kunci rezeki. Dialah yang mengatur siapa yang diberi kelapangan, siapa yang diuji dengan kesempitan, dan siapa yang ditolong keluar dari kesulitan. 1. Memulai dengan taubat dan istighfar. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu mendengar sebuah kisah dari zaman dahulu, tentang seorang laki-laki yang hidupnya sempit, selalu dalam kesulitan, hingga akhirnya datang kepada seorang alim untuk meminta solusi. Orang alim itu hanya mengatakan, perbanyaklah istighfar. Awalnya laki-laki itu tidak paham. Bagaimana mungkin ucapan sederhana bisa membuka pintu rezeki? Tapi ternyata, setelah ia istiqomah dalam istighfar, kehidupannya berubah. Rezeki datang perlahan, hutang-hutangnya mulai terbayar, dan dadanya terasa lebih lapang. Mengapa istighfar begitu dahsyat? Karena istighfar adalah kunci penghapus dosa. Dan seringkali, kesempitan yang kita alami adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan, sadar atau tidak. Maka ketika kita membersihkan hati dengan istighfar, pintu rezeki terbuka. Allah sendiri sudah berjanji dalam Al-Quran, bahwa orang yang memperbanyak istighfar akan diberi hujan keberkahan, dilapangkan rezeki, dan dianugerahi keturunan yang baik. Maka sahabat, mulai malam ini, biasakanlah untuk beristighfar setiap kali ada waktu kosong. Saat dalam perjalanan, saat menunggu, bahkan sebelum tidur. Ucapkan dengan penuh kesungguhan, Astagfirullah rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya.
Biarkan istighfar itu meresap dalam hatimu, sehingga perlahan hidupmu terasa lebih ringan. Kalau kamu ingin bergabung dalam energi kebaikan ini, coba tulis di kolom komentar, Astagfirullah 77 kali untuk melapangkan rezeki. Biar doa ini bergema, menjadi energi positif yang bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua sahabat yang sedang berjuang. 2. Salat tahajud sebagai pintu rahasia. Sahabat Ashifa, mari kita bicara tentang amalan yang sering disebut sebagai kunci rezeki terbesar, yaitu salat tahajud. Tidak ada ibadah yang lebih dekat untuk menghubungkan hati kita dengan Sang Maha Pemberi selain berdiri di sepertiga malam. Saat dunia tertidur, saat kesibukan mereda, saat hanya ada sunyi yang menemani, disitulah doa paling mustajab naik ke langit. Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan tahajud. Beliau berdoa dengan penuh air mata, meminta pada Allah untuk diberikan kemudahan, perlindungan, dan keberkahan. Bahkan beliau pernah mengajarkan doa khusus yang sangat indah untuk orang yang punya beban berat, termasuk hutang. Doanya berbunyi, "Ya Allah, Tuhan yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan." Doa ini singkat, tapi mengandung kekuatan luar biasa. Bayangkan, ketika kamu membacanya di malam hari, dengan hati yang tulus, bukankah itu sama saja seperti menyerahkan seluruh masalahmu langsung ke tangan Allah? Sahabat, jangan anggap remeh tahajud, karena di sepertiga malam itu, Allah turun ke langit dunia, seraya berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Bukankah ini janji yang terlalu berharga untuk dilewatkan? Coba bayangkan, kamu berdiri di malam hari, mengangkat tangan, lalu berkata lirih, "Ya Allah, lunaskanlah hutangku, cukupkan aku dengan rezeki-Mu yang halal, dan jauhkan aku dari yang haram." Apakah kamu percaya bahwa doa itu akan naik, dan pintu langit terbuka untukmu? Kalau kamu yakin, tulis kata, "Aku siap bangun malam," di komentar, sebagai bentuk komitmenmu untuk memulai tahajud. 3. Doa Rasulullah untuk melunasi hutang. Selain istighfar dan tahajud, ada satu doa khusus yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang sedang terlilit hutang. Doa ini diriwayatkan dalam hadits, dan sangat masyhur. Isinya adalah permintaan agar Allah mencukupkan kita dengan rezeki halal, menjauhkan kita dari yang haram, serta menjadikan kita tidak bergantung pada selainnya. Doanya adalah, "Allahumma kfini bihalalika, an haramika, wa aknini bifadlika, aman siwaka." Artinya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal-Mu, jauhkan aku dari yang haram-Mu, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu." Sahabat, bayangkan jika doa ini kamu baca setiap selesai salat. Tidak sekadar di bibir, tapi dari hati yang terdalam. Setiap kali kamu membacanya, itu seperti menanam benih keyakinan. Semakin sering ditanam, semakin besar pohon keyakinan itu tumbuh, hingga akhirnya berbuah rezeki yang nyata. Banyak ulama yang menuturkan kisah, bahwa doa ini adalah salah satu amalan yang paling cepat mendatangkan pertolongan Allah. Karena pada dasarnya, hutang bukan hanya masalah angka, tapi masalah hati yang terlalu bergantung pada manusia. Doa ini mengajarkan kita untuk memutus ketergantungan itu, dan hanya bergantung pada Allah. Kalau kamu ingin doa ini menjadi kebiasaan, coba tulis di komentar, "Ya Allah, cukupkan aku dengan halal-Mu." Biarlah kalimat itu menjadi doa yang terus berulang, bukan hanya di lisanmu, tapi juga di seluruh hati sahabat Ashifa yang mendengar. 4. Sedekah sebagai magnet rezeki. Sahabat Ashifa, ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin kita diminta bersedekah, sementara kondisi kita sendiri sedang kekurangan? Bagaimana mungkin kita diminta memberi, padahal kita justru sedang mencari untuk membayar hutang? Namun sahabat, inilah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang beriman. Sedekah itu bukan sekadar memberi. Sedekah adalah cara untuk membuka pintu rezeki. Rasulullah pernah bersabda, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan sedekah justru akan melipat gandakannya. Coba renungkan, ketika kamu memberi, meskipun sedikit, kamu sedang menunjukkan keyakinanmu bahwa rezeki itu tidak akan pernah habis jika dibagi. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu percaya pada janji Allah, yang mengatakan bahwa Dia akan mengganti sedekahmu dengan berlipat ganda. Ada kisah nyata yang sering diceritakan. Seorang pedagang kecil, yang setiap harinya hidup pas-pasan, tetap menyisihkan sebagian dari hasil jualannya untuk sedekah. Tidak lama kemudian, usahanya berkembang,
dagangannya laris, dan hutangnya bisa terlunasi sedikit demi sedikit. Semua itu karena ia berani bersedekah, meski awalnya terasa berat. Jadi sahabat, jangan pernah remehkan sedekah. Karena meski jumlahnya kecil, keberkahannya besar. Allah tidak melihat seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa ikhlas hatimu saat memberi. Kalau kamu ingin bergabung dalam energi kebaikan ini, tulis di komentar kata, "Aku siap bersedekah," sebagai tanda komitmen. 5. Doa dari orang tua dan sesama. Sahabat Ashifa, ada satu lagi pintu rezeki yang sering dilupakan, yaitu doa dari orang tua. Jangan pernah remehkan doa ayah dan ibumu, karena doa mereka bisa menembus langit. Kalau kamu sedang kesulitan, jangan malu untuk datang kepada mereka, meminta doa agar hidupmu dimudahkan. Jangan malu untuk berkata, "Doakan aku, agar hutangku bisa segera lunas, agar aku diberi kelapangan rezeki." Percayalah, doa tulus dari orang tua bisa menjadi jalan keluar yang luar biasa. Selain itu, doa dari sesama saudara seiman juga sangat kuat. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diijabahi. Maka sahabat, dengan kamu menulis komentar positif di video ini, kamu bukan hanya mendoakan dirimu, tapi juga mendoakan ribuan orang yang sedang menonton bersama. 6. Keyakinan yang tak tergoyahkan. Sahabat Ashifa, semua amalan tadi tidak akan berarti apa-apa kalau tidak disertai keyakinan. Karena kunci dari doa, istighfar, tahajud, dan sedekah adalah rasa yakin bahwa Allah benar-benar akan menolong. Seringkali kita berdoa, tapi hati kita masih ragu. Kita salat malam, tapi tetap khawatir. Kita sedekah, tapi merasa harta akan berkurang. Padahal, rasa yakin adalah magnet yang mengundang pertolongan Allah. Maka sahabat, mulai sekarang, kuatkan hatimu. Jangan biarkan keraguan menguasai pikiranmu. Jangan biarkan rasa takut lebih besar daripada rasa percaya pada janji Allah. Sahabat Ashifa, inilah beberapa amalan yang bisa menjadi jalan keluar dari hutang. Mulai dari istighfar, tahajud, doa khusus, sedekah, hingga doa orang tua. Semuanya adalah jalan-jalan spiritual yang kalau dijalani dengan tulus, insya Allah akan mendatangkan pertolongan. Namun perjalanan kita belum selesai. Karena di bagian berikutnya, kita akan membicarakan bagaimana menjaga hati tetap tenang meski hutang belum juga lunas. Bagaimana agar kita tidak terjebak dalam kecemasan, dan tetap optimis menatap masa depan. Tetaplah bersama, karena cahaya itu semakin dekat. Menjaga hati tenang dalam badai hutang dan meyakini janji Allah. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, mari kita duduk lebih dalam renungan kali ini. Karena setelah kita membicarakan kesadaran awal di bagian pertama, lalu membahas amalan-amalan kunci di bagian kedua, sekarang kita sampai pada titik yang seringkali paling berat, bagaimana menjaga hati tetap tegak meski kondisi masih terasa gelap. Kalau kita jujur, sebenarnya yang membuat hutang terasa berat bukan semata angka yang menumpuk. Angka itu bisa dilunasi, bisa dicari solusinya, bahkan bisa ditutup dengan berbagai cara. Namun yang jauh lebih menyiksa adalah tekanan di dalam hati. Cemas, takut, merasa rendah diri, malu, bahkan putus asa. Itu semua bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidupnya, padahal hutangnya mungkin tidak sebesar itu. Dan inilah yang perlu kita bahas sekarang, bagaimana agar hati tetap kuat meskipun situasi belum berubah. Bagaimana agar langkah tetap ringan, meski beban masih ada di pundak. Karena percaya atau tidak, ketenangan hati adalah separuh dari solusi. 1. Menyadari bahwa ujian adalah tanda kasih. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah mengujimu dengan hutang? Mengapa bukan ujian sakit, kehilangan pekerjaan, atau hal lain? Mengapa harus hutang? Jawabannya sederhana, karena Allah tahu, hanya dengan cara ini, kamu bisa belajar sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Ada orang yang baru bisa belajar tentang sabar ketika ia terlilit hutang. Ada orang yang baru bisa belajar tentang tawakal ketika semua pintu usaha seolah tertutup. Ada orang yang baru bisa belajar tentang doa ketika ia tidak lagi punya tempat bersandar selain Allah. Maka jangan pandang hutang sebagai hukuman. Pandanglah sebagai tanda kasih, karena bisa jadi, dengan cara ini, Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Bisa jadi, kalau tidak melalui hutang, kamu tidak akan pernah merasakan betapa indahnya bergantung hanya kepada Allah. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya? Jadi, sahabatku,
jangan merasa terhina karena diuji. Justru merasa beruntunglah, karena Allah sedang menaruh perhatian khusus padamu. Kalau kamu sepakat dengan ini, tulis di komentar, aku yakin ujian ini tanda kasih Allah. Biarlah ini menjadi kalimat yang menguatkanmu setiap kali hatimu mulai goyah. 2. Mengubah pola pikir tentang hutang. Sahabat Ashifa, satu hal yang perlu kita ubah adalah cara kita memandang hutang. Banyak orang melihat hutang sebagai akhir dari segalanya. Padahal, hutang hanyalah bagian dari perjalanan. Bayangkan seorang pelari maraton. Di tengah perjalanan, ia merasa lelah, kakinya terasa berat, napasnya tersengal. Apakah itu berarti ia tidak bisa sampai garis akhir? Tidak, itu hanya berarti bahwa ia perlu mengatur ritme, mengatur napas, dan tetap berlari meski perlahan. Begitu pula dengan hutang. Jangan jadikan hutang sebagai tembok yang menghentikan langkahmu. Jadikan ia sebagai tanjakan yang harus kamu lewati agar setelahnya kamu bisa menikmati turunan yang lebih mudah. Coba bayangkan, jika suatu saat hutangmu lunas, betapa lega perasaanmu. Dan lebih dari itu, betapa dalamnya rasa syukurmu kepada Allah. Perasaan itu tidak akan pernah kamu rasakan kalau hidupmu selalu lapang. Maka sebenarnya, hutang ini sedang menyiapkanmu untuk rasa syukur yang lebih besar. 3. Menjaga salat sebagai sumber ketenangan. Sahabat Ashifa, mari kita bicara tentang salat. Karena salat bukan sekadar kewajiban, tapi juga obat. Betapa banyak orang yang hatinya resah, lalu menemukan ketenangan hanya dengan berdiri di hadapan Allah. Allah sendiri berfirman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ini artinya, salat adalah senjata utama untuk menghadapi kegelisahan, termasuk kegelisahan karena hutang. Coba bayangkan, setiap kali kamu merasa sesak, kamu ambil wudhu, lalu berdiri menghadap kiblat. Ucapkan takbir, lalu serahkan semua keresahanmu kepada Allah. Bayangkan, ketika kamu sujud, semua beban itu turun dari pundakmu, dan kamu biarkan Allah yang memegangnya. Bukankah itu akan membuat hatimu terasa lebih ringan? Kalau kamu ingin salatmu menjadi penolong dalam urusan hutang, tulis di komentar, aku akan menjaga salatku. 4. Mengendalikan diri dari putus asa. Sahabat Ashifa, ada satu jebakan yang sering menimpa orang yang terlilit hutang, yaitu rasa putus asa. Rasa ini sangat berbahaya, karena bisa membuat seseorang berhenti berusaha, berhenti berdoa, bahkan berhenti percaya bahwa pertolongan Allah itu nyata. Padahal, putus asa adalah senjata setan. Ia ingin kamu menyerah, agar kamu semakin jauh dari rahmat Allah. Ingatlah firman Allah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa putus asa bukanlah sifat seorang mukmin. Maka sahabat, jangan biarkan dirimu jatuh dalam lubang itu. Setiap kali rasa putus asa datang, lawan dengan doa. Ucapkan, ya Allah, aku yakin Engkau punya jalan untukku, meski aku belum melihatnya sekarang. 5. Menata rencana dengan tenang. Sahabat Ashifa, meskipun kita membicarakan banyak hal spiritual, bukan berarti kita melupakan ikhtiar yang nyata. Ketenangan hati juga datang dari perencanaan yang baik. Kalau kamu punya hutang, buatlah catatan. Berapa total hutangmu, kepada siapa saja, dan kapan jatuh temponya. Jangan biarkan semuanya hanya berputar di kepala, karena itu hanya akan membuatmu semakin cemas. Dengan menuliskan, kamu akan lebih mudah mencari solusi. Bisa jadi kamu bisa mencicil sedikit demi sedikit. Bisa jadi kamu bisa bernegosiasi dengan orang yang memberi pinjaman. Atau bisa jadi kamu bisa mencari tambahan penghasilan kecil-kecilan. Tapi ingat, lakukan semua itu dengan hati yang tenang. Jangan tergesa, jangan panik. Karena seringkali, yang membuat masalah terasa berat adalah kepanikan kita sendiri. 6. Meyakini janji Allah tentang rezeki. Sahabat Ashifa, mari kita kembali kepada janji Allah yang luar biasa. Dia berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan sekadar hiburan. Ini janji nyata. Lihatlah kata-katanya, jalan keluar, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukankah ini sangat jelas? Bayangkan, kamu berusaha menjaga takwa, menjaga salat, menjaga kejujuran, lalu tiba-tiba datang rezeki yang tidak pernah kamu bayangkan. Bisa jadi dari bisnis kecil yang kamu mulai. Bisa jadi dari pertolongan seseorang yang tidak kamu sangka.
Bisa jadi dari jalan yang sama sekali tidak pernah terpikirkan. Inilah janji Allah. Dan tugas kita hanyalah percaya. Karena ketika kita percaya, kita sedang membuka pintu agar janji itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Kalau kamu yakin dengan janji ini, tulis di komentar 77 sekarang juga. Biar angka itu menjadi simbol keyakinan bersama, simbol bahwa kita semua percaya pada janji Allah. 7. Bersyukur meski belum lunas. Sahabat Ashifa, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan orang ketika sedang berhutang, yaitu rasa syukur. Banyak orang berpikir, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur, sementara aku masih punya hutang. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Bersyukur bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, berusaha, dan berdoa. Bersyukur karena masih ada orang-orang yang menyayangi kita. Bersyukur karena masih ada nikmat yang tak terhitung meski hutang belum lunas. Dan inilah yang sering terjadi, ketika kita mampu bersyukur dalam keadaan sulit, justru pintu rezeki semakin terbuka. Karena Allah berjanji, jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. 8. Menjaga hati agar tidak iri. Sahabat Ashifa, satu lagi hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai hati kita dipenuhi iri kepada orang lain. Kadang saat kita sedang terlilit hutang, kita melihat orang lain hidup lapang, dan hati kita mulai bertanya, kenapa hidupku begini, sementara dia begitu. Padahal sahabat, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Bisa jadi orang yang kamu lihat kaya raya itu sedang diuji dengan penyakit, atau keluarganya retak, atau hatinya gersang tanpa iman. Maka jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokuslah pada jalanmu sendiri, karena setiap ujian yang Allah berikan sudah sesuai dengan kemampuanmu. 9. Membiasakan zikir dan doa harian. Akhirnya, sahabat Ashifa, untuk menjaga hati tetap tenang, biasakanlah zikir harian. Mulailah hari dengan membaca doa pagi, akhiri dengan doa petang. Biasakan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas sebelum tidur. Semua itu bukan hanya melindungi dari gangguan, tapi juga membuat hati lebih tenteram. Karena sebenarnya, ketenangan hati bukan datang dari keadaan luar, tapi dari keyakinan di dalam diri. Dan keyakinan itu hanya bisa tumbuh kalau hati kita selalu diisi dengan mengingat Allah. Sahabat Ashifa, kita sudah berjalan cukup jauh. Dari kesadaran awal tentang makna hutang, menuju amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki, dan akhirnya sekarang membahas bagaimana menjaga hati tetap tenang meski badai belum reda. Namun perjalanan kita belum selesai. Karena setelah ini, kita akan masuk pada kesimpulan besar, merangkum semua hal yang sudah kita bicarakan, dan bagaimana menjadikannya sebagai pedoman dalam langkah nyata menuju kebebasan dari hutang. Tetaplah bersama, karena cahaya itu semakin dekat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita berjalan panjang dalam pembahasan ini, kini tibalah kita di ujung penutup, di mana semua yang telah kita dengar, kita renungkan, dan kita pahami, bermuara pada satu titik yang sangat penting, bagaimana kita memaknai semua tanda-tanda aneh yang muncul di tubuh sebagai isyarat bahwa tahajud kita benar-benar diterima oleh Allah. Karena sesungguhnya, bukan pada tanda itu letak kemuliaannya, melainkan pada bagaimana hati kita menyikapi. Apakah kita menjadi semakin dekat dengannya, atau justru semakin jauh karena terjebak dalam rasa bangga yang halus? Maka mari kita renungi kesimpulan panjang ini dengan hati yang tenang, sambil meyakini bahwa kehadiranmu di video ini bukan kebetulan. Allah yang menggerakkan, dan Allah pula yang menyatukan kita di ruang spiritual ini. 1. Tahajud adalah pintu rahasia kehadirat Allah. Di sepanjang sejarah para nabi, para sahabat, para ulama, hingga wali-wali yang namanya harum sampai hari ini, ada satu amalan yang tidak pernah mereka tinggalkan. Amalan itu adalah salat malam, atau tahajud. Tahajud adalah ibadah yang dikerjakan di saat manusia lain tenggelam dalam tidurnya. Dikala dunia sepi, suara-suara meredam, hanya detak jantung dan bisikan doa yang terdengar. Di saat itulah seorang hamba berdiri, ruku, sujud, dan mengadukan seluruh isi hati kepada Rabb-Nya. Tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah jalan rahasia menuju hadirat Allah. Sebab di waktu itu, doa hamba diangkat, rahmat diturunkan, malaikat turun menyaksikan, dan segala permintaan diberi ruang untuk dikabulkan. Maka tidak heran jika mereka yang istiqomah dalam tahajud kerap mengalami tanda-tanda aneh di tubuhnya. Tubuh yang lelah seakan diganti energi baru,
Hati yang resah seakan diganti ketenangan, bahkan aura wajah mereka memancar meski tidak memakai apa-apa. Itu semua adalah bagian kecil dari rahasia tahajud. 2. 6 tanda aneh itu bukanlah tujuan. Kita sudah membahas 6 ciri aneh yang bisa muncul di tubuh seorang pejuang tahajud. Ada yang tubuhnya terasa lebih ringan, ada yang wajahnya bersinar, ada yang detak jantungnya berubah saat sujud, ada pula yang merasakan sensasi aneh seperti aliran energi, ada yang mudah menangis, dan ada juga yang semakin kuat menahan godaan dunia. Namun, ingat baik-baik, saudaraku, semua itu hanyalah isyarat, bukan tujuan. Jangan sampai kita terjebak pada tanda, tetapi melupakan sang pemberi tanda. Karena yang terpenting dari tahajud bukanlah efek fisiknya, melainkan bagaimana jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Jika ada tanda yang muncul, bersyukurlah. Jika tidak ada tanda sama sekali, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menguji keikhlasan kita. Apakah kita beribadah karenanya, atau karena ingin merasakan sesuatu yang ajaib. 3. Tahajud adalah rahasia energi hati. Saudaraku, tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang. Di dalamnya ada energi yang mengalir, ada ruh yang memandu, ada hati yang menjadi pusat cahaya. Ketika seorang hamba istiqomah dalam tahajud, seluruh energi itu dibersihkan. Tahajud seperti mencuci jiwa yang berdebu, seperti mata air yang menyucikan hati. Maka tidak heran jika mereka yang rajin tahajud terlihat lebih tenang, wajahnya memancar, ucapannya lembut, dan langkahnya ringan. Semua itu bukan karena mereka lebih kuat, melainkan karena Allah mengisi hati mereka dengan energi langit. 4. Perjalanan tahajud adalah perjalanan keikhlasan. Dalam kesimpulan ini, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, tahajud adalah perjalanan panjang menuju keikhlasan. Bangun di tengah malam bukan hal mudah. Apalagi saat tubuh lelah, mata berat, kasur terasa hangat, dan syaitan membisikkan 1000 alasan untuk tetap tidur. Tetapi, siapa yang mampu melawan itu semua, lalu berdiri untuknya, maka Allah akan mengangkatnya. Tahajud mengajarkan kita untuk melawan diri sendiri. Karena musuh terberat bukanlah orang lain, melainkan hawa nafsu kita sendiri. Dan siapa yang mampu menaklukkan dirinya di malam hari, ia akan dimuliakan di siang hari. 5. Tanda aneh itu mengajarkan rendah hati. Ada satu bahaya besar dalam ibadah, yaitu ujub dan takanur. Ujub adalah merasa bangga dengan amal sendiri. Takanur adalah merasa lebih baik dari orang lain. Padahal, setiap kali kita tahajud, seharusnya kita semakin merasa kecil di hadapan Allah. Tanda-tanda aneh yang muncul di tubuh justru harus membuat kita semakin tunduk, semakin rendah hati, semakin sadar bahwa semua itu bukan karena kita hebat, melainkan karena Allah yang berkenan memilih kita. Bahkan bisa jadi, ada orang yang tidak pernah merasakan tanda apa-apa, tapi amal tahajudnya jauh lebih ikhlas dan lebih diterima oleh Allah dibandingkan kita. 6. Tahajud adalah rahasia rezeki dan pertolongan. Saudaraku, banyak yang bertanya, apakah benar tahajud bisa mendatangkan rezeki? Jawabannya, benar. Tetapi bukan rezeki semata-mata berupa uang atau harta, melainkan rezeki dalam makna yang luas. Rezeki bisa berupa hati yang tenang, rumah tangga yang harmonis, anak yang solih, pintu-pintu kebaikan yang terbuka, hingga pertolongan yang datang di saat kita merasa buntu. Orang yang terbiasa tahajud, wajahnya bercahaya, hatinya lapang, pikirannya jernih, langkahnya penuh berkah. Inilah rezeki sejati, dan dari sanalah, rezeki materi pun mengalir dengan cara yang tidak disangka-sangka. 7. Mengetik 77 sebagai simbol energi positif. Di sini, mari kita ciptakan energi positif bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa hatimu siap untuk istiqomah dalam tahajud, siap menerima tanda-tanda aneh sebagai anugerah, dan siap berjalan di jalan cinta Allah. Angka ini bukan sekadar angka, tetapi simbol persatuan energi doa kita. Semoga setiap yang mengetiknya, hatinya dikuatkan, tubuhnya diberi kesehatan, dan doanya diangkat oleh Allah ke langit tertinggi. 8. Kesimpulan akhir, tahajud adalah jalan pulang. Saudaraku, hidup ini pada akhirnya adalah perjalanan pulang. Kita semua akan kembali ke tanah, lalu ruh kita kembali ke sang pemiliknya. Maka sebelum waktu itu tiba, mari isi malam-malam kita dengan sujud. Jadikan tahajud sebagai teman setia. Biarlah tubuh kita merasakan tanda-tanda aneh, biarlah hati kita dibersihkan, biarlah jiwa kita dituntun menuju cahaya. Karena sesungguhnya,
Tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah jalan pulang yang paling indah. Jalan yang dilalui para nabi, para kekasih Allah, dan para pejuang sejati. Jika hari ini kamu mampu meneteskan air mata di sepertiga malam, maka ketahuilah, itu adalah undangan rahasia dari Allah. Sebuah tanda cinta, tanda bahwa Dia ingin mendekat, tanda bahwa Dia ingin mendengar bisikanmu. Maka jangan lepaskan kesempatan itu. Bangunlah, sujudlah, dan menangislah. Karena bisa jadi, satu tetes air mata di tengah malam mampu menghapus dosa bertahun-tahun. Bisa jadi, satu doa tulus di sepertiga malam mampu mengubah nasib dunia dan akhiratmu. Saudaraku yang dimuliakan, mari kita akhiri kesimpulan panjang ini dengan hati yang penuh harap. Semoga Allah menjadikan kita ahli tahajud, ahli sujud, ahli doa yang tidak pernah bosan mengetuk pintu langit. Jika engkau sedang berjuang untuk istiqomah, jangan menyerah. Jika engkau baru memulai, jangan minder. Jika engkau sudah lama menjalani, jangan sombong. Karena yang dilihat oleh Allah bukan seberapa banyak, tetapi seberapa ikhlas. Ingatlah, tubuhmu adalah saksi. Setiap tanda aneh yang muncul adalah bahasa cinta Allah. Dan malam-malam panjangmu adalah investasi abadi menuju surganya. Saudaraku semua, para pejuang sepertiga malam yang penuh semangat, tibalah kita di penghujung perbincangan panjang tentang rahasia besar di balik tahajud. Dari awal kita sudah menyingkap bagaimana tubuh seorang hamba yang rajin sujud di gelapnya malam akan menyimpan tanda-tanda aneh, tanda yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika duniawi, tanda yang menjadi pesan rahasia dari langit bahwa doa-doa kita benar-benar sedang diangkat dan diterima. Sekarang, di penutup ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan merenungkan. Karena apa yang kita bicarakan tadi bukan sekadar teori, bukan hanya kata-kata, melainkan pengalaman spiritual yang nyata. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan, tapi sebuah jalan rahasia menuju keintiman dengan Sang Pencipta. Bayangkan, ketika dunia tertidur lelap, ketika lampu-lampu kota mulai padam, dan suara manusia sudah terhenti, justru di saat itu Allah membuka pintu langit, menurunkan rahmat, dan mengangkat doa-doa hambanya. Malam bukan sekadar malam, ia adalah panggung sunyi tempat seorang hamba berbicara langsung dengan Rabb-Nya. Dan disitulah, tubuh manusia yang menghidupkan malam dengan sujud mulai memantulkan tanda-tanda yang tidak biasa. Tahajud, ibadah rahasia yang tak tertandingi. Saudaraku, banyak orang yang ingin mendapatkan keberkahan hidup, ingin rezekinya lapang, ingin doanya terkabul, ingin hatinya tenang. Mereka mengejar berbagai cara, bahkan sebagian tersesat dengan jalan yang salah. Padahal, rahasia terbesar itu sebenarnya ada di malam hari, tepatnya di sepertiga malam terakhir. Tahajud adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar ikhlas. Mengapa? Karena tidak ada penonton di sana, tidak ada manusia yang menyaksikan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sanjungan, hanya ada dirimu, sajadahmu, dan Tuhanmu. Inilah mengapa tahajud disebut sebagai mahkota ibadah. Karena di dalamnya terkandung cinta yang paling murni, tubuh yang menjadi saksi. Kita tadi sudah bahas panjang tentang 6 tanda aneh yang muncul di tubuh orang yang tahajudnya diterima. Dan itu penting sekali untuk kita ulang sejenak. 1. Mata yang bercahaya meski kurang tidur, seakan ada sinar ketenangan yang keluar. 2. Kulit yang lembut dan tenang, bukan karena skincare, tapi karena sering tersentuh air wudhu malam. 3. Tubuh yang kuat meski istirahat sedikit, kekuatan spiritual lebih besar daripada energi duniawi. 4. Wajah yang bercahaya, bukan hanya terlihat segar, tapi membawa aura damai. 5. Hati yang lapang, tidak mudah marah, tanda bahwa ruh sedang dipenuhi rahmat Allah. 6. Ketenangan yang sulit dijelaskan, tubuh terasa ringan, jiwa terasa damai. Semua tanda ini bukan untuk pamer, bukan juga untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi ini adalah cara Allah berkomunikasi dengan hambanya, memberi kode lembut bahwa ibadahmu sedang diterima. Jangan pernah berhenti, saudaraku, penutup ini saya jadikan sebagai pengingat sekaligus wasiat. Jangan pernah berhenti tahajud hanya karena merasa sudah cukup. Jangan pernah puas hanya karena sudah merasakan nikmatnya. Karena rahasia tahajud itu tidak ada habisnya. Setiap malam adalah lembaran baru. Setiap sujud adalah dialog baru. Setiap doa adalah jembatan baru. Dan setiap tangisan adalah pintu baru yang terbuka. Bayangkan, kalau malam ini kita bangun dan bersujud, mungkin doa yang kita panjatkan tahun lalu akan terjawab malam ini.
Atau bisa jadi doa yang kita ucapkan malam ini akan menjadi pelindung kita di masa depan. Hidup yang berubah. Banyak orang yang hidupnya berubah karena tahajud. Dari yang dulunya miskin, tiba-tiba dilapangkan rezekinya. Dari yang dulunya gelisah, tiba-tiba hatinya damai. Dari yang dulunya tidak punya arah, tiba-tiba langkahnya teratur. Dari yang dulunya jauh dari Allah, tiba-tiba dekat sekali dengannya. Semua ini terjadi karena tahajud adalah ibadah yang mengubah bukan hanya keadaan dunia, tapi juga keadaan jiwa. Penonton video ini bukan kebetulan. Saudaraku, saya ingin katakan dengan sepenuh hati, kamu yang sedang menonton video ini, kamu bukan orang yang kebetulan lewat. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam takdir Allah. Kalau hari ini, di waktu ini, kamu membuka video ini, mendengar narasi ini, itu artinya ada pesan dari langit yang sedang sampai kepadamu. Mungkin kamu sedang membutuhkan jawaban, mungkin kamu sedang mencari arah, mungkin kamu sedang berada di persimpangan. Dan tahajud adalah jawabannya. Kalau kamu benar-benar merasa isi video ini menyentuh hatimu, coba tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menerima energi positif dari langit. Angka 77 adalah simbol kekuatan doa dan restu, tanda bahwa kita saling mendukung dalam kebaikan. Karena setiap kali kamu mengetikkan sesuatu yang baik, itu bukan hanya sekadar tulisan. Itu adalah doa yang menembus batas layar dan sampai ke hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, di penutup video ini, kami berdoa dengan hati yang tulus. Jadikanlah setiap langkah kami menuju-Mu lebih ringan. Jadikanlah setiap sujud kami lebih khusyuk. Terimalah setiap tahajud kami, sekecil apapun itu. Angkatlah doa-doa kami yang tersembunyi, yang tidak mampu kami ucapkan dengan kata-kata, tapi Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, jangan biarkan kami terlelap tanpa pernah merasakan nikmatnya berdua denganmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, terima kasih sudah setia mendengarkan hingga akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu berhargamu untuk duduk bersama dalam renungan ini. Semoga setelah menutup video ini, ada cahaya baru yang tumbuh di hatimu. Ingatlah, tanda-tanda aneh yang muncul di tubuhmu setelah tahajud bukanlah kebetulan. Itu adalah kabar gembira dari langit. Maka bersyukurlah, dan jangan pernah berhenti, karena setiap malam, Allah menunggu kita. Kalau video ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, dari tanganmu, ada hati yang kembali kepada Tuhannya. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya, dengan pembahasan yang lebih dalam dan lebih menggugah jiwa. Tetaplah jadi pejuang tahajud, karena hanya dengan itu kita akan benar-benar merasakan indahnya hidup yang sesungguhnya.